Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Putri Ariyanti, NIM 22112045. Baik, saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 11 dan juga kelompok 12. Kelompok 11 yang berjudul Tindak Pidana dan Penyelidikan, dan juga kelompok 12 yaitu Hukum Pajak Internasional. Mulai dari makalah kelompok 11 yaitu pertama, pengertian tindak pidana perpajakan. Tindak pidana pajak masuk ke dalam ruang lingkup formil, dan tindak pidana perpajakan ialah tindak pidana yang umum dan diatur dalam undang-undang perpajakan itu sendiri. Tindak pidana perpajakan adalah bagian dari hukum pajak formal dan diatur secara khusus dalam undang-undang perpajakan. Pengaturan mengenai tindak pidana ini meliputi pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang diatur dalam undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, undang-undang kepabeanan, undang-undang cukai, serta undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian, proses penyelidikan terhadap perpajakan. Direktur Jenderal Pajak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan atas tindak pidana perpajakan berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima. Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh pemeriksa dari Direktorat Jenderal Pajak dan dikenal sebagai pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan ini merupakan tahap awal sebelum dilakukan penyelidikan tindak pidana perpajakan. Prosedur pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan diatur melalui atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Tujuan dari pemeriksaan bukti permulaan adalah untuk memperoleh petunjuk mengenai adanya tindak pidana perpajakan yang telah terjadi. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan informasi, data, laporan, atau pengaduan yang mencakup dugaan tindak pidana perpajakan. Dengan demikian, pemeriksaan bukti permulaan di bidang perpajakan dapat dianggap setara atau sama dengan tahap penyelidikan dalam proses pemeriksaan tindak pidana pada umumnya. Kemudian, penyidik dan penyidikan tindak pidana pajak. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktur Jenderal Pajak dan diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Kemudian, delik, aduan, dan sanksinya kepada pejabat. Setiap petugas pajak diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan informasi wajib pajak terkait masalah perpajakan. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dapat dikenai sanksi pidana sebagai berikut. Yang pertama, kealpaan dalam merahasiakan informasi. Pejabat yang lalai dalam menjaga kerahasiaan wajib pajak dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda hingga 25 juta rupiah. Yang kedua, kesengajaan dalam mengungkapkan informasi. Pejabat yang dengan sengaja melanggar kewajiban ini atau orang yang menyebabkan pejabat tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dipidana dengan hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda hingga 50 juta rupiah. Baik, itu penjelasan makalah kelompok 11. Selanjutnya penjelasan makalah kelompok 12 tentang hukum pajak internasional. Hukum pajak internasional adalah bidang yang dinamis dan kompleks yang berfungsi untuk mengatasi tantangan yang muncul dari kegiatan ekonomi global. Santoso Brotodihardjo mengatakan pengertian hukum pajak internasional belum ada kata sepakat. Hingga kini definisinya masih simpang siur. Dasar hukum, undang-undang yang mengatur mengenai sistem perpajakan internasional. Yang pertama, pasal 2 Undang-Undang PPH membedakan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang kedua, ayat 4 pasal 2 UU PPH mengatur subjek pajak internasional. Yang ketiga, pasal 16 ayat 3 Undang-Undang PPH mengatur surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 harus dikeluarkan tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Yang kelima, hubungan istimewa dan transfer preaching diatur dalam pasal 18 Undang-Undang PPH. Yang terakhir, yang kelima, pasal 26 pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak asing dan sebagainya. Asas pengenaan pajak. Yang pertama, asas domisili berdasarkan tanggungan penghasilan. Yang kedua, asas sumber, dan terakhir yang ketiga, asas kebangsaan.
pajak berganda, dan tax treaty. Yang pertama, pajak berganda internal atau internal double taxation. Yang kedua, pajak berganda internasional atau international double taxation. Yang ketiga, pajak berganda secara yuridis atau juridical double taxation. Dan terakhir, yang keempat, pajak berganda secara ekonomis atau economis double taxation. Sekian penjelasan 2 makalah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.